Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurul Hidayani Amin, Anika Putri Kadir, Azhara Rahmatan Anwar, dan Marwa ingin menjelaskan tentang strukturalisme, fungsionalisme, dan behaviorisme. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Herani Nur SPC MPC dan Ibu Eka Supartianingsi Japar SPC MPC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Baiklah, adapun materi pertama yaitu mengenai strukturalisme. Nah, strukturalisme ini didirikan oleh Edward Bradford Titchener pada tahun 1867 hingga dengan 1927. Tetapi berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran, sedangkan Titchener ini berfokus pada struktur isi kesadaran. Nah, Titchener ini dilahirkan di Inggris pada tanggal 11 Januari 1867 dan bersekolah menengah di Malvern College dan kuliah di Oxford, serta melanjutkan studi dokternya di Leipzig University. Nah, beliau ini merupakan salah satu pengikut Wundt. Ia mengikuti pikiran Wundt mengenai elemen kesadaran, di mana Titchener ini menerjemahkan buku-buku Wundt ke dalam bahasa Inggris dan menulis buku yang berjudul An Outline of Psychology pada tahun 1986. Nah, dan Primer of Psychology pada tahun 1898. Nah, demikian pertemanannya dengan Wundt ini sebenarnya tidak cukup kental dan terdapat perbedaan pemikiran di antara keduanya. Nah, pemikiran psikologi Titchener berbeda dengan Wundt, terutama setelah perpindahannya ke Amerika Serikat. Nah, aliran pemikiran Titchener ini kemudian dinamai dengan strukturalisme. Nah, selanjutnya ada yang namanya pandangan Titchener mengenai subjek matter dan tujuan psikologi. Nah, pandangan Titchener ini mengenai subjek matter dan tujuan psikologi ini tidak jauh berbeda dengan Wundt. Menurut Titchener, semua subjek matter ilmu pengetahuan itu sama, termasuk ilmu psikologi yaitu pengalaman. Namun pengalaman ini hanya bisa dipahami berbeda-beda oleh setiap ilmu pengetahuan tergantung sudut pandangnya masing-masing. Nah, menurut beliau juga pengalaman yang menjadi subjek matter ilmu psikologi adalah pengalaman sadar, yaitu pengalaman di mana orang-orang mengalaminya. Nah, subjek matter ilmu psikologi versi Titchener tampak tidak berbeda dengan Wundt, yaitu mengenai kesadaran, di mana kesadaran dalam pandangan Titchener ini memiliki arti yang sama dengan kesadaran dalam pandangan Wundt, yaitu merupakan kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi pada suatu waktu. Nah, tujuan psikologi dalam pandangan Titchener adalah to describe the basic structure of the mind, atau menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen yang terpisah. Seperti halnya dengan Wundt, Titchener pun menggunakan metode introspeksi dalam penelitian-penelitiannya. Namun introspeksi Titchener sedikit berbeda dengan introspeksi Wundt, di mana introspeksi Wundt ini bersifat kuantitatif dan terukur, sedangkan introspeksi Titchener bersifat subjektif dan kualitatif. Nah, di mana materi yang selanjutnya itu mengenai elemen kesadaran. Nah, ada 3 elemen kesadaran, yaitu sensasi, kesan, atau image, dan afeksi. Nah, sensasi merupakan elemen persepsi yang terjadi ketika dihadapkan oleh objek fisik sebagai akibat dari proses refleksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang ada dalam ingatan. Nah, afeksi ini merupakan pengalaman di mana elemen emosi yang muncul ketika mengalami suatu pengalaman tertentu. Nah, Titchener juga menjelaskan di mana ada 3 masalah kesadaran yang menjadi fokus pada psikologi yang berhubungan dengan apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, selanjutnya kita beralih di materi mengenai fungsionalisme. Nah, pada akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 itu berbagai pemikiran psikologi banyak bermunculan. Salah satu pemikiran yang berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi adalah yang ini, materi fungsionalisme. Nah, fungsionalisme ini didirikan oleh William James pada tahun 1842 hingga dengan 1910. Tetapi berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran dan Titchener pada struktur kesadaran. Nah, William James ini lebih fokus pada fungsi kesadaran. Nah, di sini ada poin-poin mengenai yang pertama, fungsionalisme menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. Yang kedua, fungsionalisme ingin memahami fungsi dari kesadaran, di mana menurut fungsionalisme ini proses mental membantu kita dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Dan selanjutnya ada poin yang mengenai fungsionalisme ini
Ini menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis. Keempat, fungsionalisme ini memperluas ruang lingkup penelitian psikologi. Yang kelima, fungsionalisme memberikan perhatian pada motivasi yang berpengaruh pada proses mental dan perilaku manusia. Yang selanjutnya, fungsionalisme mengakui proses mental dan perilaku merupakan subjek matter yang legitimate. Yang selanjutnya, fungsionalisme tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu, dan semua penganut fungsionalisme dipengaruhi oleh William James. William James. William James lahir pada tanggal 11 Januari 1842 di New York dan meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910. James berasal dari keluarga berada dan kedua orang tuanya mempersiapkan pendidikan James dan saudaranya dengan baik. Awalnya, James ingin menjadi seorang seniman, namun tidak mendapatkan dukungan dari orang tua. Hal inilah yang menyebabkan James mengalami ketidakpastian. James pernah belajar ilmu kimia di Universitas Harvard dan ia seringkali berganti-ganti jurusan dari ilmu fisiologi, ilmu obat-obatan, dan ilmu kedokteran. Di saat itu juga, James mengidap penyakit neurasthenia yang sangat berpengaruh pada karir James pada saat itu. Sambil ia berobat, James belajar ilmu fisiologi dan obat-obatan di Jerman. Walaupun belum sembuh dari sakitnya, James kembali ke Harvard untuk menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Di tahun itu juga, kesehatan James semakin memburuk. Kesehatan yang buruk membuatnya ragu terhadap kemampuan manusia dalam menentukan pilihan sendiri. Pikirannya dilema antara free will dan determinisme. Namun, selepas membaca esai dari Renovier, James yakin bahwa kebebasan berkehendak manusia bukanlah ilusi, dan manusia harus berani bertindak dan kondisi apapun dan yakin terhadap eksistensi dan kemampuan yang dimilikinya. James ini bukan hanya dikenal sebagai ahli dalam ilmu fisiologi, tapi juga ia ahli dalam psikologi dan juga filsafat. Dalam psikologi, ia dianggap sebagai peletak dasar psikologi modern di Amerika Serikat. Ada 3 alasan yang menyebabkan James dianggap sebagai peletak dasar psikologi modern di Amerika, yaitu yang pertama, karya James ditulis dengan sangat jelas dan memikat. Yang kedua, James mengkritik tujuan psikologi Wundt yang fokus pada elemen-elemen kesadaran. Dan yang ketiga, James mampu memberikan solusi dari apa yang dikritiknya, yaitu dengan menawarkan pandangan mengenai fungsional psikologi. James termasuk tokoh yang mempertimbangkan teori evolusi Darwin dalam menyusun teorinya. Ia berani menggunakan metode penelitian lebih bervariatif dan juga berani memasuki isu-isu seperti sel, insting, emosi, perilaku, dan pengalaman keberagaman. Menurut James, suatu kebenaran itu bisa disebut benar jika mampu memberikan perubahan terhadap lingkungan dan memberikan efek positif terhadap orang-orang di dalamnya. Adapun gagasan-gagasan William James, yang pertama akar kesadaran, yang kedua self, yang ketiga emosi. Akar kesadaran James dan Wundt memiliki beberapa kesamaan, seperti keduanya fokus pada kesadaran dan sama-sama sepakat dengan metode introspeksi. Walaupun keduanya memiliki beberapa kesamaan, namun James banyak menyampaikan kritik terhadap psikologi Wundt. Salah satunya mengenai perhatian terhadap elemen-elemen kesadaran. Adapun karakteristik kesadaran menurut James yaitu yang pertama, kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya personal, yang kedua, kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya kontinum, sehingga tidak bisa dibagi menjadi elemen yang lebih kecil. Yang ketiga, kesadaran mengalami perubahan yang terus-menerus dan tidak statis. Keempat, kesadaran itu bersifat selektif. Yang terakhir, kesadaran itu bersifat fungsional. Yang kedua itu self. Pandangan James mengenai self bisa dibilang cukup luas, tidak terbatas pada hal yang melekat pada diri saja, baik yang bersifat fisik, psikologis. Menurut James, diri meliputi segala hal yang dimiliki kita, seperti teman, anak, rumah, pakaian, binatang peliharaan, reputasi, ingatan, persepsi, dan struktur fisik. Diri menurut James bisa berperan sebagai objek pikiran atau imperial self, ataupun subjek berpikir atau ego. Yang terakhir itu emosi. James mempunyai pandangan bahwa emosi berhubungan dengan reaksi fisiologis. Menurutnya, sulit dibayangkan tidak ada kaitannya dengan
tubuh. Bagaimana mungkin muncul suatu emosi tertentu tanpa terjadinya reaksi dalam tubuh? Pandangan bahwa emosi berhubungan dengan reaksi fisiologis bukanlah hal yang baru, namun umumnya meyakini bahwa reaksi fisiologis terjadi setelah emosi melihat emosi merupakan pengaruh dari persepsi terhadap suatu situasi. Sebagai contoh, misalnya melihat beruang, merasakan emosi takut dan lari atau reaksi fisiologis. James justru berpikir sebaliknya, yaitu persepsi terhadap suatu situasi berpengaruh terhadap reaksi fisiologis, yang kemudian baru mengalami emosi tertentu, seperti melihat beruang menyebabkan lari, kemudian baru merasakan emosi takut. Bagi James, mengalami emosi tertentu itu sama dengan mengalami reaksi fisiologis tertentu. Hugo Munsterberg lahir di Danzig, Polandia pada tanggal 1 Juni 1863 dan meninggal pada tahun 1916 karena serangan stroke. Munsterberg pernah belajar di bawah arahan Wood dan mendapat gelar PhD dalam bidang psikologi pada tahun 1885. Pada tahun 1888, Munsterberg menulis buku Volunteer Action yang merupakan ketidaksetujuan Wood tapi justru mendapatkan pujian dari James. Pada tahun 1889, melalui rekomendasi James, Munsterberg diangkat menjadi direktur Harvard Psychological Laboratory menggantikan William James. Pada saat itu, Munsterberg sempat ragu dengan kemungkinannya dalam menerapkan ilmu psikologi. Namun karena terpengaruh oleh koleganya di Jerman, Munsterberg kemudian bisa dibilang sebagai pionir dalam berbagai bidang psikologi terapan, seperti psikologi pendidikan, psikologi industri, psikologi klinis, dan psikologi terapi, psikologi forensik, dan hukum. Munsterberg kemungkinan mengembangkan psikologi pragmatisnya James ke dalam kehidupan sehari-hari dalam psikologi klinis dan psikologi terapi. Munsterberg berupaya mengatasi masalah-masalah kejiwaan dan masalah-masalah disfungsi seksual, fobia, ataupun kecanduan obat-obatan dan alkohol. Cara mengatasinya dengan terapi sugesti dan sempat juga menggunakan terapi hipnotis. Dalam bidang forensik, Munsterberg menginisiasikan penelitian mengenai saksi di persidangan. Dalam bidang industri, Munsterberg sudah menulis buku yang kemudian dianggap sebagai buku psikologi industri pertama, yaitu Psikologi and Industry Efficient pada tahun 1913. Munsterberg berpikir keras untuk bisa meningkatkan kinerja pegawai dan menghilangkan faktor-faktor penghambatan, dan menurutnya faktor kepribadian, kecerdasan sikap, dan juga kelelahan merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja seorang pegawai. Granville Stanley Hall dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1844 di Massachusetts, Amerika, dan meninggal pada tahun 1924 di Worcester, Massachusetts. Awalnya, Hall kuliah dalam bidang ilmu filsafat dan sempat mengajar ilmu filsafat di Antioch College Ofia. Pada tahun 1871 di Antioch College inilah Hall membaca buku Wood tentang prinsip of psikologi dan membuat tertarik dengan ilmu psikologi. Gelar doktor dalam bidang psikologi diperolehnya di Harvard University pada tahun 1878. Sikap Hall yang menolak psikologi Wood yang mekanismenya dan materialis
dan ingin menciptakan psikologi yang lebih ramah terhadap agama adalah salah satu hal yang membuat Gilman tertarik dengan pribadi Hall. Pada tahun 1883, Hall mendirikan laboratorium psikologi pertama yang didirikan di Amerika Serikat. Pada tahun 1884, Hall mendapatkan gelar kehormatan profesor dan ini merupakan profesor pertama dalam bidang psikologi di Amerika Serikat pada tahun 1887. Hall menerbitkan jurnal psikologi pertama di Amerika Serikat, yaitu American Journal of Psychology. Di Clark Universitas inilah Hall mengundang 26 ahli dalam bidang psikologi di Amerika Serikat dan Kanada melakukan pertemuan pada tanggal 8 Juli 1892 di Worcester untuk membentuk asosiasi psikologi di Amerika Serikat. Kemudian dinamai dengan American Psychology Association atau APA. Teori Hall menggambarkan keyakinan tersebut adalah recapitulation teori, yaitu teori yang menjelaskan bahwa seorang anak dalam perkembangannya merupakan ulangan dari sejarah peradaban spesies manusia dari masa negara tanpa aturan dan kasar, atau bisa dikatakan sama dengan masa bayi sampai masa modern dengan peradaban yang sangat tinggi, dengan kata lain sama dengan masa dewasa. John Dewey dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington dan meninggal pada tanggal 1 Juni 1952. John Dewey selain tertarik dengan psikologi, Dewey juga mendalami filsafat khusus, filsafat Hegel dan Kant. Pada tanggal 1894, Dewey mendapatkan posisi di University of Chicago dan mengembangkan psikologi dan filsafat. Dewey merupakan salah satu tokoh penting dalam fungsionalisme manusia. Manusia memperoleh pengetahuan dianggapnya sebagai tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dan adaptasi tersebut dilakukan secara aktif. Bagi Dewey, manusia tidak sekedar mengamati dan mencocokkan antara realistis dengan apa yang ada dalam pikirannya, tapi juga aktif melakukan manipulasi terhadap lingkungan agar tujuan-tujuan tercapai. Salah satu pemikiran yang terkenal adalah kritiknya terhadap elementarisme yang membagi pengalaman ke dalam bagian-bagian stimulus, depth, respon. Menurut Dewey, stimulus dan respon tersebut merupakan suatu kesatuan yang tertuju pada satu tujuan tertentu. Serangkai stimulus dan respon tersebut harus dilihat sebagai suatu yang saling berkaitan dan merupakan upaya manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. James Macon Cattell. Cattell dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1860 dan meninggal pada tanggal 20 Januari 1944. Cattell sangat berhasil dalam mengembangkan psikologi di Columbia University. Cattell pernah terpilih sebagai presiden APA keempat dan bersama Baldwin menerbitkan Psychological Review yang kemudian menjadi jurnal terdepan yang ada di bawah naungan APA. Berkaitan dengan psikologi sebagai ilmu, Cattell mengatakan bahwa karena bukan ilmu fisika, psikologi akan sulit memperoleh kepastian dan keakuran kecuali menggunakan eksperimentasi dan pengukuran. Cattell kemudian terkenal karena upayanya mengaplikasikan psikologi dengan melakukan pengukuran terhadap aspek-aspek psikologi atau mental test, dan dengan demikian diharapkan berguna bagi dunia pendidikan ataupun dunia industri.
Nah, selanjutnya ada materi mengenai behaviorisme. Nah, behaviorisme ini merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku, di mana menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Nah, poin yang selanjutnya itu mengenai Graham menyampaikan ada 3 klaim kebenaran dari behaviorisme, yaitu yang pertama, psikologi bukan merupakan science of mind, tapi science of behavior. Yang kedua ada mengenai behaviorisme menjelaskan perilaku karena faktor-faktor eksternal, bukan karena faktor-faktor internal seperti motivasi, pikiran, dan lain-lain. Dan poin yang terakhir mengenai behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku ataupun berhubungan dengannya. Nah, selanjutnya ada mengenai perkembangan behaviorisme. Nah, menurut Schools dan Schools, pada tahun 2010, behaviorisme ini mengembangkan dalam 3 tahap. Periode Watson merupakan tahap awal dari 3 perkembangan aliran behavioristik tersebut. Nah, yang pertama, tahap pertama adalah behaviorisme Watson, tahap kedua adalah neo-behaviorisme, dan tahap ketiga adalah yaitu sosio-behaviorisme. Nah, yang pertama behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal ini lebih fokus pada perilaku yang bisa diamati. Nah, poin kedua, behaviorisme radikal menggunakan metode eksperimental dalam mempelajari perilaku dan menganggap teori yang dicapainya bisa dilegalisir terhadap semua perilaku. Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Pavlov berasal dari keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, Pavlov dikenal sebagai anak yang cerdas. Nah, setelah menyelesaikan kuliah di Pavlov belajar ilmu sosiologi di University of Leipzig, dan di sana Pavlov bertemu dengan Karl Ludwig dan juga Helmholtz. Pavlov berkenalan dengan positivisme. Positivisme inilah yang kemudian berpengaruh besar pada Pavlov. Pavlov terkenal dengan classical conditioning. Ia melakukan penelitian dan akhirnya menemukan apa yang disebut dengan conditioning reflex. Temuan inilah yang kemudian membuat Pavlov diganjar hadiah Nobel. Ia melakukan penelitian terhadap seekor anjing. Dalam penelitiannya melakukan operasi kecil terhadap seekor anjing, sehingga setiap anjing tersebut mengeluarkan air liur. Air liurnya tersebut dapat dikumpulkan di luar tubuhnya dan bisa diamati. Awalnya anjing hanya akan mengeluarkan air liur atau UR jika diperlihatkan daging atau US. Jadi secara alamiah US dapat menimbulkan UR. UR merupakan sesuatu yang innate dan UR tersebut muncul karena adanya US. Namun demikian menurut Pavlov, air liur anjing atau CR bisa keluar jika diperlihatkan benda lain selain daging atau CS. Pengamatan Pavlov ini menunjukkan bahwa stimulus atau CS yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga berhubungan dengan daging atau US yang merupakan makanan utama anjing, seperti suara, dan dapat menstimulasi keluarnya air liur pada anjing atau CR. Respon anjing yang mengeluarkan air liur ketika mendengar suara tersebutlah disebut sebagai conditioning reflex. Pavlov mempunyai keyakinan bahwa perilaku reflection disebabkan oleh stimulus tertentu. Namun karena adanya hambatan yang dipelajari refleks kemudian terhambat, maka kemudian ada stimulus yang menstimulasi munculnya suatu perilaku dan ada stimulus yang justru menghambat suatu perilaku. Berkaitan dengan itu, Pavlov menyampaikan ada yang disebut dengan excitatory conditioning. Adapun contoh dari excitatory conditioning yaitu ada daging atau US, suara atau CS, dan air liur atau CR. Anjing secara alami tidak mengeluarkan air liur ketika mendengar suara bel atau CS. Proses classical conditioning atau daging muncul begitu suara bel terdengar, maka suara bel atau CS akan menstimulasi air liur atau CR. Proses tersebut disebut dengan excitatory conditioning, yaitu kehadiran suara bel atau CS dapat menstimulasi munculnya air liur atau CR. John Brodus Watson. Watson lahir di Granville, South Carolina, Amerika Serikat dari seorang ibu yang religius dan bapaknya seorang pemabuk, suka bikin onar dan pernah masuk. Ia seorang pemabuk dan
Watson ini suka bikin onar dan pernah masuk penjara. Watson mendirikan laboratorium binatang di University of Chicago, dan disinilah ide-ide behavioristiknya mulai terbentuk. Dia merasa tidak nyaman dan tidak alamiah ketika meneliti manusia dengan menggunakan metode introspeksi. Ia justru lebih suka melakukan eksperimentasi dengan menggunakan binatang. Pada tahun 1913, Watson mendapatkan undangan untuk menyampaikan serangkaian perkuliahan di Columbia University. Materi perkuliahan yang berjudul Psychology as Behaviorist Views It, yang dipublikasikan di Psychological Review, yang dianggap sebagai manifesto bahwa Watson sebagai behaviorist, dan pada tahun inilah dianggap sebagai tahun berdirinya aliran baru yang disebut dengan behaviorisme. Watson dianggap sebagai pendiri behaviorisme karena termasuk orang yang paling kuat pengaruhnya dan paling sukses dalam mengembangkan ide behavioristik. Adapun inti pemikiran Watson yaitu psikologi harus fokus pada perilaku yang bisa diamati dan meninggalkan kesadaran pikiran ataupun keadaan mental lainnya seperti subjek matter psikologi. Adapun 3 alasan yang menyebabkan Watson fokus pada perilaku. Yang pertama, mempelajari kesadaran dan keadaan mental pada psikologi binatang tidak memiliki manfaat praktis dan teoritis. Yang kedua, terdapat beberapa kesulitan dalam mempelajari kesadaran. Dan yang ketiga, psikologi dianggapnya harus memberikan kontribusi praktis pada berbagai konteks kehidupan. Selanjutnya, 3 pemikiran Watson yang mempunyai dampak yang sangat luar biasa, yaitu Watson memberikan penekanan terhadap stimulus yang ada pada lingkungan dan respon yang tampak terhadap stimulus tersebut. Watson menolak konsep-konsep psikologis yang tidak diperoleh pembuktian, pengamatan langsung dan dalam mempelajari dan memahami perilaku manusia. Watson memberikan perhatian khusus pada proses belajar dan pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Edward Lee Thorndike, lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat, dan meninggal tanggal 9 Agustus 1949. Thorndike adalah seorang fungsionalis yang lebih tertarik pada objektivitas. Pada tahun 2010, Thorndike mendirikan Journal of Educational Psychology. Kemudian tahun 1912, terpilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau APA. Kontribusinya yaitu terutama dalam teori belajar, psikologi pendidikan, pengukuran kecerdasan, pelatihan, perilaku verbal, dan lain-lain. Thorndike sejalan dengan fungsionalisme, sedangkan kerja praktisnya relevan dengan prinsip-prinsip behaviorisme. Maka Thorndike disebut sebagai tokoh penting yang mengawali gagasan behaviorisme. Pendekatan yang dilakukan Thorndike dalam penelitiannya adalah connectionism. Dalam penelitiannya, Thorndike menggunakan puzzle box dan seekor kucing. Jika kucing tersebut melakukan perilaku tertentu, maka pintunya akan terbuka dengan sendirinya, sehingga kucing bisa keluar dan mendapatkan reward dalam bentuk ikan. Berdasarkan penelitiannya tersebut, Thorndike merumuskan trial and error learning, belajar dengan cara mengulang-ulang respon sampai diperoleh respon yang dapat menghasilkan kepuasan. Yang kedua yaitu law of effect, atau suatu respon yang menghasilkan kepuasan akan terhubung dengan stimulus yang mendorong respon tersebut, sehingga ketika stimulus tersebut hadir kembali, respon tersebut akan dipilih kembali. Yang ketiga yaitu law of exercise, atau respon yang dilakukan berulang kali terhadap suatu stimulus, maka semakin besar pula kekuatan hubungan antara stimulus dan respon tersebut. Vladimir M. Bekhterev, salah satu temuan dari Bekhterev adalah mengenai refleks yang sebelumnya juga dikembangkan oleh Pavlov. Namun, Bekhterev mengkritisi dan sekaligus mengembangkan classical conditioning-nya Pavlov. Jika classical conditioning-nya Pavlov menggunakan seekor anjing, maka Bekhterev menggunakan otot. Menurutnya, refleks itu tidak hanya muncul karena unconditioned stimulus, tapi juga karena stimulus yang sudah berasosiasi dengan unconditioned stimulus tersebut, seperti rasa takut tidak hanya muncul karena hadirnya seekor ular, tapi juga muncul ketika melewati semak-semak, walaupun ularnya tidak kelihatan. Namun karena semak-semak tersebut sudah berasosiasi dengan adanya ular, maka semak-semak tersebut akan memicu munculnya rasa takut. Perilaku yang lebih kompleks dianggapnya merupakan akumulasi dari perilaku-perilaku sederhana yang
bentuk melalui asosial refleks. Nah, selanjutnya ada mengenai materi neobehaviorisme. Nah, poin pertama, neobehaviorisme ini merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan logical positivism, di mana logical positivism ini meyakini ada dua jenis sains. Yang pertama, sains empirik dan sains teoritis. Nah, neobehaviorisme ini ditandai dengan operationalism. Nah, di mana berarti konsep-konsep psikologis yang dianggap abstrak. Nah, pada akhirnya harus dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator pelaku yang bisa diamati, yang kemudian disebut dengan definisi operasional. Nah, selanjutnya, neobehaviorisme ini mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, teori yang digunakan harus sesuai dengan logical positivism. Yang kedua, semua istilah teoritis harus didefinisikan secara operasional. Yang ketiga, penelitian ini terhadap tindakan dilakukan jika pengontrolan variabel lebih mudah dibandingkan pada manusia, tidak melibatkan proses persepsi dan belajar yang kompleks. Dan poin yang terakhir mengenai proses belajar merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana sebab proses belajar merupakan mekanisme yang digunakan oleh individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Edward Churchill Tolman lahir di Massachusetts tanggal 14 April 1986 dan meninggal tahun 1959. Tolman termasuk tokoh yang mengembangkan model baru behaviorisme dan yang dimana neo-behaviorisme. Namun, Tolman tetap mengakui prinsip dasar behaviorisme bahwa subjek matter psikologi adalah perilaku yang tampak dan menghindari metode introspeksi. Ada 3 keberatan Tolman terhadap behaviorisme Watson. Pertama, behaviorisme Watson dianggap kurang sensitif terhadap kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Watson lebih menekankan pada molecular behavior. Ketiga, Tolman menyebut psikologi yang dikembangkannya dan purposive behaviorism. Ada 2 pemikiran penting Tolman. Pertama, purposive behaviorism. Tolman menganggap penting tujuan yang mendorong munculnya suatu perilaku. Bagi Tolman, semua perilaku bertujuan, dan perilaku merupakan instrumen untuk mencapai tujuan. Namun, pandangan Tolman terdapat kritikan dari Watson dan kawan-kawan, karena adanya tujuan yang mempengaruhi perilaku secara langsung, berarti mengakui juga adanya proses kesadaran yang dihindari oleh para behavioris. Namun, Tolman memasukkan konsep tujuan dalam teorinya tidak serta-merta bisa dikatakan mengingkari prinsip behavioris yang hanya fokus pada perilaku. Baginya, ia tidak hendak menyimpulkan tujuan dari perilaku, tapi menyatakan ada tujuan yang mempengaruhi perilaku dan tujuan dalam perilaku bisa didefinisikan secara operasional, objektif, dan kualitasnya bisa diamati. Tolman juga tidak akan menggunakan introspeksi dalam melakukan penelitian mengenai tujuan dan tidak akan menggali pengalaman psikologis yang berhubungan dengan itu. Yang kedua yaitu intervening variable. Variabel intervening adalah faktor-faktor yang tidak dapat diamati yang disimpulkan ada dalam diri seseorang dan berpengaruh terhadap perilakunya. Walaupun mengklaim dirinya sebagai pengadil behaviorisme, bagi Tolman, manusia merupakan makhluk yang aktif melakukan pemrosesan informasi. Faktor intervening variables yang diteliti oleh Tolman adalah harapan, keyakinan, tujuan, dan kognitif map. Leonard Hult. Hult dilahirkan pada tanggal 24 Mei 1884 di New York dan meninggal pada tahun 1952 karena serangan jantung. Ia berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Karena masalah ekonomi inilah ia berapa kali harus berhenti dari sekolahnya. Adapun kontribusi Hult terhadap psikologi termasuk luar biasa. Ia menulis buku tentang aptitude test pada tahun 1928 dan masih banyak buku lainnya. Hult merupakan tokoh psikologi yang citasinya paling banyak dan pada tahun 1940, hampir 70% artikel mengenai belajar dan motivasi di 2 jurnal psikologi Amerika terkemuka selalu mengutipnya. Sebagai penganut behaviorisme, Hult memiliki pandangan mekanistis mengenai manusia dan menganggap perilaku manusia bersifat atau serta bisa dijelaskan secara fisik. Konsekuensi Hult yang terkenal adalah hipohetiko-deduktif, teori deriv, dan motivasi. Edwin Ray Guthrie. Guthrie fokus pada asosiasi antara stimulus dan respon dengan menggunakan principle of contiguity. Menurut Guthrie, proses belajar itu terjadi secara
sederhana, yaitu melalui asosiasi antara stimulus dan respon, dan asosiasi tersebut terbentuk karena kombinasi dari beberapa stimulus yang diikuti oleh suatu gerakan akan diikuti oleh gerakan yang sama jika stimulus tersebut terjadi kembali. Argumentasinya adalah bahwa setiap stimulus pasti terdiri dari sejumlah stimulus dan sejumlah stimulus tersebut belum tentu bisa hadir secara bersamaan pada stimulus yang lain. Jadi situasi yang dihadapi selalu merupakan situasi baru sehingga tidak ada pengulangan hubungan stimulus respon. Pada saat inilah respon terhadap stimulus baru tersebut boleh jadi sama atau berbeda. Selanjutnya yaitu B.F. Skinner, menolak adanya realitas kesadaran atau proses mental. Fokus penelitiannya yaitu bagaimana menggambarkan suatu perilaku yang dapat diamati dengan melihat hubungan fungsional. Skinner menolak dan tidak meyakini adanya proses mental ataupun proses psikologis yang menjembatani antara stimulus dan respon. Ia tidak mengakui adanya intervening variabel, yaitu konsep penting neo-behaviorisme. Skinner juga menentang sebagian pemikiran neo-behaviorisme, namun masih dikategorikan pengikut neo-behaviorisme karena memegang teguh opportunism dan lebih menekankan pada functional relationship. Ada dua pemikiran penting Skinner, yaitu pertama, operant conditioning. Skinner berpandangan bahwa tidak semua perilaku terbentuk tanpa sengaja melalui proses classical conditioning. Ide Thorndike mengenai perilaku non-refleks merupakan fondasi bagi peneliti-peneliti berikutnya, termasuk Skinner. Inilah yang kemudian mendorong Skinner menyampaikan metode lain dalam pembentukan perilaku yang disebut operant conditioning. Berbeda dengan Pavlov yang fokus pada reflective behavior, Skinner juga tertarik dengan operant behavior, yaitu perilaku yang diperoleh dengan mengasosiasikan antara respon dengan penguatan. Menurut Skinner, perilaku seseorang bisa berubah dari waktu ke waktu sebagai fungsi dari konsekuensi yang diperolehnya, dan perilaku tersebut merupakan bagian dari adaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu schedule of reinforcement. Skinner menyebutkan beberapa prinsip operant conditioning yang berperan penting dalam terapi perilaku, yaitu reinforcement, extension, dan punishment. Pada tahun 1940-an, berdasarkan prinsip-prinsip operant conditioning tersebut, Skinner mengembangkan schedule of reinforcement yang dianggapnya sebagai salah satu kontribusinya terhadap ilmu psikologi dan melakukan pembentukan perilaku atau shaping dengan menggunakan serangkaian reinforcement. Schedule of reinforcement merupakan pengaturan pemberian reinforcement, baik berdasarkan jumlah respon maupun waktu atau apakah setiap respon akan dikutip oleh reinforcer atau hanya sebagian respon saja yang dikutip reinforcer. Nah, selanjutnya ada materi mengenai social behaviorisme, di mana Albert Bandura dan Roder yang menyampaikan gagasan yang berbeda dengan pendahulunya yang dinamainya dengan social learning atau social behaviorism. Albert Bandura lahir pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Walaupun tertarik dengan behaviorisme dan sepakat bahwa perilaku itu terbentuk melalui proses belajar, Bandura mengkritik terhadap behaviorisme, khususnya behaviorisme radikal. Menurut Bandura, behaviorisme yang tidak lengkap dalam menjelaskan perilaku manusia. Bagi Bandura, faktor personal seperti kepribadian, lingkungan, dan perilaku satu sama lain saling berinteraksi. Hubungannya tidak satu arah seperti yang diyakini oleh behaviorisme radikal. Bandura memandang bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh faktor personal ataupun stimulus yang ada di lingkungan. Perilaku manusia dianggapnya justru lebih banyak diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku yang lain dan bagaimana akibatnya terhadap dirinya. Penelitian eksperimen Bandura yang cukup terkenal adalah Bobo-Doll eksperimen. Julian B. Rotter. Menurut Rotter, perilaku manusia umum diakui dipengaruhi oleh penguatan reinforcement. Namun demikian pengaruh penguatan terhadap perilaku manusia tersebut tidaklah sederhana.
Persepsi manusia terhadap hubungan antara perilaku dan penguatan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku. Terapi yang berorientasi behavioristik. Behavioristik tidak hanya terbatas pada penjelasan-penjelasan teoritis mengenai perilaku. Behaviorisme juga berupaya menerapkan penjelasan teoritis untuk melakukan perubahan dan pengendalian perilaku. Terapan behaviorisme untuk mengubah perilaku bermunculan termasuk modifikasi perilaku dan Applied Behavior Analysis atau ABA. Modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku menunjukkan pada terapan ilmiah dan praktik profesional dengan menganalisis dan memodifikasi perilaku. Memodifikasi perilaku ini merupakan mengidentifikasi hubungan antara stimulus, lingkungan, dan munculnya suatu perilaku sehingga bisa diketahui latar belakang ataupun hubungan sebab akibatnya. Modifikasi perilaku menggunakan berbagai prosedur dalam mengubah perilaku antara lain shaping, mendorong dan mentransfer kontrol stimulus, chaining, behavior, skill, training, extension, differential, reinforcement, punishment, self-management, token economy, behavioral control, generalisasi, ataupun cognitive behavior modification. Apple Behavior Analysis atau ABA menunjukkan pada bidang praktik dan penelitian yang fokus pada penggunaan prinsip-prinsip belajar, khususnya operant condition, untuk memahami dan meningkatkan perilaku orang yang secara sosial dianggap penting. ABA pun memberikan penekanan terhadap perilaku, yaitu mendefinisikan perilaku yang akan menjadi target perubahan, mengamati dan mengukur perkembangan, serta bahkan kalau memungkinkan juga mengukur convert behavior. ABA merupakan model intervensi yang berorientasi pada nilai-nilai ilmiah dalam mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasi data. Terakhir, ABA merupakan model intervensi yang pragmatis dan fokus pada hasil bukan teori, serta mengajak klien untuk aktif dalam proses terapi. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari 3 materi tersebut yaitu strukturalisme adalah salah satu pemikiran psikologi yang didirikan oleh Edward Branford. Selanjutnya yaitu ada tokoh pasca pendirian psikologi sebagai ilmu mandiri yang pemikirannya berpengaruh besar terhadap perkembangan berikutnya adalah William James, yaitu pendiri fungsionalisme yang fokus terhadap fungsi kesadaran. Sedangkan behaviorisme adalah aliran pemikiran psikologi, subject matter penelitiannya. J.B. Watson adalah pendiri aliran behaviorisme, yang juga merupakan salah satu tokoh fungsionalisme. Watson mendeklarasikan berdirinya behaviorisme pada tahun 1913, yaitu aliran baru yang menentang fungsionalisme dan strukturalisme. Kata Watson, kalau mau ilmiah, psikologi harus pada sesuatu yang dapat diamati, yaitu perilaku. Itulah tadi pemaparan mengenai strukturalisme, fungsionalisme, dan behaviorisme. Baiklah, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.